Salam sepak bola Indonesia, salam timnas Indonesia, Garuda di dadaku. Ini merupakan channel saya, ILF Indonesia. Ini merupakan video pertama di channel saya ini. Kali ini saya akan melakukan analisis taktik yang akan dipakai oleh pelatih Patrick Kluivert kala Indonesia akan berlaga di Sydney pada hari Kamis sore nanti. Oke, ini disclaimer, pemain-pemain yang saya pilih merupakan analisis pribadi saya berdasarkan pemain-pemain yang sudah dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert dan pemain-pemain tersebut dalam kondisi yang sebenarnya sehat ya, bukan dalam kondisi sakit. Saya paksakan bermain. Oke, untuk itu kita lihat langsung. Oke, let's go. Oke, ini adalah susunan formasi yang sudah saya buat, yaitu memakai formasi 4-3-3. Sementara nanti juga akan kita analisis satu taktik formasinya untuk formasi 3 back. Oke, kita mulai dari 4-3-3 ya. Ya, penjaga gawang sudah pasti Martin Paes, backnya tengah ada Hillcrest dan J, back kanannya Dix, Verdong di back kiri. Nah, untuk tengah ini antara João Paulo Pesci dan Hayes selalu pasti bisa berduet. Eliano di kanan, Marcelino di free roll di sini, dan James di sayap kiri, oleh Romani di tengah. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, ini formasinya sebenarnya 4-2-3-1. Ini formasi di mana Haye dan João Paulo Pesci bisa berduet untuk memastikan di mana Joe ini lebih hebat dia dalam bertahan, memutus serang-serangan dari Australia, sementara Haye bisa mendistribusikan bola ke Marcelino atau umpan panjang ke Eliano dan juga ke Dian James. Sementara Marcelino yang mempunyai kecepatan, dia lebih bisa membawa bola, menggiring bola ke sini, ke arah sini, atau mengumpannya langsung ke oleh Romani. Sementara untuk Dian James, ini pemain memiliki kecepatan yang sangat baik. Haye bisa langsung mengasih umpan lambung, dia bisa berlari dengan kecepatannya, lalu bisa melakukan umpan silang ke Ole ataupun Marcelino. Nah, untuk sayap kanan ini sebenarnya saya lebih memilih jika dipanggil itu adalah Jakub Sayuri. Tetapi karena tidak dipanggil, ya otomatis dengan pelari kencang, Eliano bisa menjadi jawaban. Kenapa saya memilih Jakub Sayuri? Karena saat Jakub bermain melawan Jepang dan berduet bersama Dix, ini sangat baik. Tapi Eliano bermain hanya 20 menit itu saat melawan Bahrain. Oke, ini formasi awal yaitu sebenarnya 4-2-3-1, bukan 4-3-3. Tapi ya seperti biasa kita tahu nih, sebenarnya 4-3-3 yang dipakai sama Patrick Kluivert. Ini dalam mode standarnya ya. Nah, untuk dalam hal menyerang, ini bisa oleh nanti dia di sini, Marcelino tetap free roll, Haye yang sebagai pengumpan. Nah, Eliano ke depan, Dix bisa ke depan, Dian James ke depan, Verdong ke depan. J dan Hillcrest tetap di sini. Nah, ini boleh dalam mereka melakukan penyerangan nanti, di mana Haye dapat melakukan umpan kepada Dian James, dan Dian James bisa melakukan umpan silang, atau Verdong yang masuk dari sini, Verdong masuk melakukan tendangan. Nah, tetapi untuk sayap kanan ini biasanya Eliano jarang melakukan tusukan ke dalam. Dia lebih sering melakukan umpan silang.
karena postur tubuh yang tidak baik menjanjikan dia melakukan umpan silang, atau dia bisa berduet dengan Dix melakukan umpan 1-2, di mana Dix nanti yang akan ke depan, Eliano masuk ke sini, Dix melakukan umpan seperti kala dia memberikan umpan saat melawan Jepang kepada Struijk, tetapi saat itu Struijk tidak bisa memanfaatkannya. Ya, berharap oleh Romani dapat menjadi tumpuan untuk umpan silangnya, atau Marcelino dapat membuat keadaan lebih baik lagi dengan umpan tarik yang bisa dilakukan Dix atau Dian James kala saat Indonesia menang melawan Arab Saudi kemarin. Itu kan 2 umpan itu umpan tarik, yang mana saat itu Verdonk yang dari kanan ngasih umpan tarik ke Marcelino, atau Orad Mangun saat itu ngasih umpan balik ke Marcelino, dan Marcelino cetak 2 gol. Oke, nah ini dalam mode kita melakukan penyerangan. Kita mencoba jika Indonesia diserang oleh Australia. Oke, nah di sini kenapa saya suka Eliano yang main, karena Eliano juga jago bertahan. Nah, kalau jika dalam mode bertahan ini, Dix bisa masuk ke sini, dia orang ini bisa menjadi 3 back. Verdonk yang bertahan, Eliano ngebantu di sini, Dian James bisa ngebantu sini, Marcelino tetap di sini. Dia bisa memberi tekanan di garis pertahanan Indonesia. Kalau bisa Indonesia ini nanti garis pertahanannya nggak terlalu rendah. Saya beri garis warna kuning ya di sini. Jangan terlalu rendah sampai sini garis pertahanan kita. Nah, kita di sini udah bisa nih. Nah, melakukan tekanan. Biarpun saat Australia memegang bola. Nah, ini Haye, Marcelino di sini. Nah, jangan terlalu mundur ke belakang. Nah, dalam mode bertahan bisa seperti ini jika Australia melakukan serangan. Nah, jangan terlalu, kalau kita terlalu rendah sampai sini nanti, misalnya Eliano terlalu mundur, Dix terlalu mundur, ya ini kita main di kandang lawan. Australia tetap Australia. Biarpun dia banyak kehilangan pemain, ya dia adalah negara terkuat di Asia sekarang. Gitu. Oke. Nah, dalam mode bertahan seperti ini, dengan cepat seharusnya jika sudah dapat diantisipasi atau ditutup oleh João Paulo Pesci, nah ini João Paulo Pesci bisa langsung memberikan umpan ke Haye lagi, atau umpan ke depan, atau langsung ke Dian James. Nah, itu kembali lagi seperti saat, nah ini saat yang tadi pertama, harus kembali lagi seperti awal. Nah, kalau melakukan serangan balik, ya harus cepat Eliano langsung maju ke depan, Dian James langsung ke depan, dan di backup oleh Verdonk. Nah, ini langsung balik. Nah, ini antara Haye atau Paulo Pesci lah di sini, antara mereka berdua. Bisa langsung maju ke depan. Marcelino tetap free roll di sini. Kalau seperti ini, saya yakin setidaknya babak pertama kita akan menguasai pertandingan. Tapi ini prediksi saya, Indonesia bisa melakukan penyerangan atau mengambil alih penyerangan jika Australia menunjukkan perlawanan yang saat kick off tidak begitu menekan. Karena Australia juga kehilangan pemain, pelatihnya tidak melakukan banyak pemain yang dipanggilnya untuk mengalahkan Indonesia, itu melawan Indonesia. Jadi kemungkinan pelatihnya juga antara nggak
bermain pragmatis ya. Mereka akan bermain pragmatis, nggak begitu menyerang mengotot seperti yang lain-lain saat mereka lengkap pemainnya. Oke, kita coba yang 4-3-3. Oke, masuk saya tadi itu bukan 4-3-3, tapi 3B, yaitu 3-4-2-1. Oke, kita lihat formasi dari formasi yang lain itu 3-4-2-1, formasi 3 back. Oke. Nah, di sini tetap kita memakai kipernya Paes. Ya, kita pakai Paes. Di sini yang berbeda apa? Nah, Rido saya masukin. Kalau 3 back, dia di sayap di back kiri. Dia ini sama seperti saat dia bermain di Persija. J tetap di sini, Higres tetap kanan, dan Dix jadi sayap kanan, dan sayap kiri jadi Verdong. Tengah kita memakai Joy dan Haye, dan free roll sebenarnya ini tetapnya ke Marcelino. Dean James ini bisa dia ke kiri dia menurut saya ini sama seperti tugasnya itu seperti Ragnar Ortmangun ya. Marcelino tetap free roll, Ole tetap di sini. Oke, ini nggak ada. Aku rasa tetap Ole starting line up, nggak mungkin dibuat Sananta ataupun Septian Bagaskara. Melihat kita harus berani menekan di awal saat melawan Australia. Jangan sampai Australia menekan dahulu. Oke, ini formasi awalnya. Nah, untuk mode menyerang, nah, untuk 3 back, kena 3 back, Dix bisa ke depan, Dean James sama Verdong di sini, Ole ke depan, Marcelino free roll, Haye di sini, Joy di sini, J di sini, Higres di sini, Rido di sini. Oke, nah ini formasinya nih, ini mode menyerang. Ya, sama seperti yang mode 4-3-3, Dean James kerjasama sama Verdong. Verdong bisa menyusuri masuk ke dalam, melakukan tendangan, atau Dean James melakukan umpan crossing, atau umpan tarik ke Marcelino, umpan crossing ke Ole Romeni. Sementara untuk di sini, Haye dapat memberi umpan kepada Dix, atau Marcelino membantu Kevin Dix di sini. Kalau mode seperti ini, kemungkinan Dix akan tidak melakukan umpan silang ya. Dia pasti akan melakukan penetrasi ke dalam. Ke sini dia melakukan penetrasi seperti dilakukan di Copenhagen. Dia juga bisa melakukan penetrasi. Dia bisa di tengah. Ini pemain versatile sekali. Nah, ini mode kita menyerang. Joe Paul Pace ini krusial dia di sini. Saya rasa untuk mematahkan serangan dari Australia, atau dia juga bisa melakukan tendangan jarak jauh. Karena seperti kita tahu dia melakukan tendangan jarak jauh itu sangat baik ya. Oke, ini untuk mode kita saat melakukan penyerangan atau menguasai bola. Sementara jika kita bertahan, nah Dix bisa masuk ke sini, Verdong ke sini, Dean James bisa bantu sini, Joy bisa di sini, Haye bisa di sini, Marcelino di sini. Atau ditukar, Haye di sini, Joy di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini terlalu mundur ya, terlalu mundur garis pertahanan kita, terlalu jauh. Mari kita majukan lagi sampai ke sini. Menurut saya sih garis pertahanan kita harus di sini. Tidak terlalu jauh dari titik bulat ini. Oke. Dix harus di sini, Verdong di sini, Dean James di sini, Rido, J, Higres, Marcelino di sini, Ole di sini. Nah, ini dia. Aku sebenarnya lebih suka ini, formasi seperti ini daripada yang 4-3-3. Karena back kita ini sangat kuat nih kalau bertahan nih. 3 back ini udah paham satu sama lain. Tapi sebenarnya aku suka sih Rido di sini. Ini Hübner, cuman nggak bisa bermain Hübner kan.
Dia pun kalau bermain sering buat berkelahi. Oke, jika seperti ini bola kita sudah dapat, nanti Haye ini bisa langsung memberikan pada Marcelino, atau berikan Marcelino kembali lagi ke Haye. Haye bisa langsungkan umpan panjang, bisa Dan James yang langsung melakukan penetrasi, atau Verdong yang langsung masuk serangan balik seperti dia saat melawan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi dia kan dari kanan, dari kiri. Orang bisa masuk, Marcelino bisa cepat ke sini dan bisa melakukan umpan tarik, atau umpan crossing. Tetapi di sini yang saya garis bawahi, setelah megang bola jangan terlalu jauh oleh Romani sampai ke depan. Nah, kalau bisa dia di sini sudah, Marcelino di sini. Tetapi karena jika bisa antara Joy Paul Pesci atau Haye mendapatkan bola, bisa cepat langsung melakukan serang balik. Tidak terlampau jauh saat waktu dilatih STY kan seperti strike, terlalu jauh dia dari bawah ke atas. Dia seharusnya udah di sini sudah baik dia mengganggu pertahanan lawan jika Australia memegang bola. Marcelino di sini, Dan James di sini, Verdong bisa maju ke depan, Dix bisa langsung maju, Haye bisa melakukan umpan panjang ke Dix atau ke Verdong atau ke Dan James. Dengan formasi seperti ini, ya kita lebih kuat di pertahanan, tetapi untuk penyerangan mungkin tidak sekuat kita 4-3-3. Tetapi kalau memakai 4-3-3 di awal, kemungkinan kita lebih banyak terbuka ya permainan ya. Ya potensi kita menyerang lebih banyak. Seperti kita saat melawan Cina, posisi kita memegang bola banyak, tetapi kita lebih mudah kena serangan balik dan gol. Oke, itu dia dua formasi yang kita pakai, yaitu 4-3-3 sama 3-4-2-1. Sebenarnya saya lebih suka itu Yakob Sayuri yang di sebelah kanan, karena dia punya akselerasi yang lebih baik, pertahanan juga lebih baik, tapi dia tidak dipanggil, saya pun tidak tahu kenapa. Ya, yang ada di bangku cadangan itu hanya Eliano yang bisa bermain di kanan, dia bisa bertahan juga, bisa melakukan penyerangan. Tidak mungkin Patrick Kluivert berjudi memasukkan Bagaskara atau menggeser oleh Romani di kanan, biarpun Romani sering bermain di kanan saat bermain di Oxford, dan di tengah bisa memasukkan Ramadhan Sananta, tetapi Patrick Kluivert mungkin tidak akan melakukan perjudian akan hal itu. Oke, segitu aja taktik dan formasi yang saya analisis. Ini analisis pribadi saya. Kemungkinan besar sih seperti ini. Oke, gitu aja. Dukung terus Timnas Indonesia yang akan bermain nanti pada hari Kamis. Dukung terus Garuda Dadaku. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.